kemudahan impor, tujuan ekspor. Untuk kemudahannya seperti apa? Next, boleh Pak? Nah, ini ada fasilitas IT, kemudahannya adanya pembebasan masuk atas bahan penolong, biasa itu ada dua pembebasan dan pengembalian demonstrasi. Nah ini Bapak-bapak Ibu yang perusahaan mau menggunakan fasilitas ini, kita support, kita akan sangat layani, terutama yang wilayah kerjanya di Bekasi. Suaranya putus-putus ya? Gimana caranya nih? Iya Pak, agak putus-putus Pak. Mungkin lebih dekat kepada sumber suara Pak, lebih dekat Bapak supaya jangan jadi nggak jauh dari YouTube-nya Pak. Baik, kalau begini juga ya, sama juga. Bagaimana caranya adalah kita coba tanpa video ya. Masih putus-putus ya Pak? Sudah oke Pak, sudah oke. Lebih bagus Pak. Oke, mungkin sinyalnya kurang ini juga ya, cuacanya kurang ini, bagus. Ini ada fasilitas untuk barang-barang tujuan ekspor. Kemudahan untuk barang-barang yang diimpor. Next mungkin. Nah, intinya adalah bahan baku, bahan pengemas, barang kantor. Next. Semua pelayanan bisa melalui online. Oke. Next mungkin semua pelayanan online, transparan, diusahakan semudah mungkin dan cepat. Next, ya boleh next. Nah, ini yang khusus untuk industri kecil, boleh mengimpor mesin. Nah, bahan baku dan mesin itu diolah, dipasang di barang lain, kemudian diekspor. Nah, ini skemanya seperti ini. Next. Nah, fasilitas yang diberikan untuk yang IKM nih ya, khusus yang IKM itu hanya pembebasan. Pembebasan dan
PPN dan PPNBM tidak dipungut. Next, boleh. Ini diberikan kepada perusahaan badan usaha kecil, menengah, dan IKM yang berkumpul, kemudian kooperasi, konsorsium. Next. Nah, kriteria industri kecil itu ada kriterianya memang. Nilai investasinya 1 miliar, itu sampai 1 miliar tergolong industri kecil. Kekayaan bersih 50, kemudian hasil penjualan tahunan 300 juta sampai 250 miliar. 2 miliar 500. Kemudian yang menengah itu adalah 1 miliar sampai 100 juta sampai 1 miliar. Hasil penjualan tahunan ya, sampai 500 juta. Oh, masih putus-putus ya. Itu Bapak Ibu cukup dulu dari saya, nanti di lebih jelas. Kembali ke moderator. Baik. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rinsan. Kan karena kondisi di tempat Bapak lagi deras kali ya, jadi tidak bisa. Berikutnya di akhir materi kita tunggu Bapak Khairul Mahali. Beliau adalah Ketua Kadin Sumatera Utara dan Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu moderator, Ibu Aramia Fahri. Selamat malam, Pak. Ben yang telah mengundang saya, Pak Enos Justin. Terima kasih Pak, kehadirannya luar biasa. Wakil Wali Kota Bandung. Kemudian Pak Lai Siagian, ini kami dari Bea Cukai. Pak Lai Siagian ada tadi juga, saya dengar ada Lai Sirait juga itu. Ya, ada Lai Sirait, Ibu Santi dan Ibu Eni. Saya Khairul Mahali. Ya, pertama, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, maka saya sampaikan bahwa saya sebagai ditugaskan dari Kadin Pusat, Kadin Indonesia untuk sekarang ini sebagai Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, sekaligus juga saya Ketua Umum Dewan Pengawas Pusat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia ini alhamdulillah sudah 60 tahun berdiri sejak 21 Februari 1961. Jadi ini Prof, terima kasih, bagian rangkaian daripada ulang tahun GPI ini. Jadi sudah 60 tahun Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia ini berdiri sejak 21 Februari 1961. Gabungan Perusahaan Ekspor ini adalah anggota luar biasa Indonesia, karena di Kadin, Kamar Dagang Industri, Chamber of Commerce Industry, ada 2 keanggotaan. Satu anggota biasa, yang satu lagi anggota luar biasa. Anggota biasa itu untuk industri, koperasi, BUMN, BUMD.
anggota luar biasanya adalah asosiasi, himpunan, gabungan, dan sebagainya. Saya sebagai ketua Munas tahun 2016 dan sekaligus juga saya saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu para pelaku usaha ekspor yang mempunyai kendala tentang kontainer, insya Allah kasih tahu kami cari solusinya, ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, ya, fokusnya adalah bagaimana yang kecil menengah ini bisa menembus pasar ekspor. Kalau yang menengah besar ke atas, tahu sendiri dia Pak Enos, Prof. Ben. Ya, sudah ready mereka ya Pak ya? Jam terbangnya sudah tinggi. Sudah kan, tinggi, gitu. benar. Bagaimana kecil menengah ini bisa menembus pasar ekspor, makanya kami katakan UMKM, IKM, go ekspor. Ya, dan juga UMKM, IKM naik kelas. Ya, yang tadi lokal bagaimana bisa mencapai pasar dunia. Makanya konsep pertama daripada Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia adalah mencerdaskan. Kami mencoba mencerdaskan, ya, para pelaku usaha UMKM ini yang tentang kalau tentang aturan tentu itu, ya, itu urusan regulator, ya, yang membuat kebijakan. Ya, mencerdaskan ini tentunya bagaimana cara-cara menerobos pasar ekspor ini. Makanya kami punya konsep sejak tahun yang lalu, cara mudah ekspor. Ya, Pak Enos, Pak Ben, nggak ada yang susah. Tapi kadang-kadang banyak pihak-pihak ini yang kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah. Ya, senang dia orang susah, susah dia orang senang. Ini kadang-kadang maaf ya, ini Pak Siagian ini dari Bea Cukai kadang-kadang ya mereka cukup membantu, ya. Tapi kadang-kadang Bea Cukai jadi bumper karena pas semua peraturan dari instansi terkait itu ditumpangkan, dititipkan di Bea Cukai, perindustrian, perikanan, Balai POM, MUI, semua nitipnya di Bea Cukai. Jadi kadang-kadang dibuat Bea Cukai yang nggak boleh ekspor ini, padahal mereka hanya tempat penitipan peraturan-peraturan itu. Kan begitulah bagian ya. Saya bantu juga supaya mudah ini barang-barang ekspor. Jadi Pak Sajian Ya, kalau bisa mudahkan, jangan dipersulit supaya nanti bisa aman masuk ke surga kan gitu. Mantap. Jadi tentunya itulah fungsi daripada DPI, kami mencerdaskan. Maka pelatihan-pelatihan kami buat, ya, instruktur baik dalam dan luar negeri kami datangkan. Saat ini ada Zoom dan sebagainya. Alhamdulillah, tahun kemarin 2020 kami mencetak 178 UMKM yang sudah go ekspor. Wow, ya. Wow, dahsyat. Ini tercatat, bukan kaleng-kaleng, bukan hanya cakap-cakap. Kami bisa buktikan itu dan terukur. Ya. Artinya mereka jelas mereka ekspor ya Pak ya jadinya. Ya, ekspor itu baik yang ini. produk dan juga trading. Ya, Okay. Juga trading. Maaf kadang-kadang ini lebih untung yang trading daripada yang punya barang. Ya itu ilmu dia dalam memasarkan, ya bukan itu sah-sah aja kan gitu. Jadi mencerdaskan itulah tujuan kami. Maka malam ini juga konsepnya mencerdaskan. Kami Pak Enos, Prof. Ben memakai konsep 4 ABCD. Kami tetap libatkan akademisi. Ya, akademisi itu harus tetap dilibatkan mengkaji semua. Sekarang macam sawit, itu lebih dari 150 turunan daripada sawit itu sudah produknya. Kelapa itu dari sabutnya, batoknya, kemudian kopranya, ya, atau data de kokonya, airnya, lidinya, tidak ada yang terbuang. Ini perlu kajian-kajian dunia akademisi. Ya, jadi akademik itu harus dilibatkan. Minggu yang lalu kami dengan bagian bisnis development daripada IPB juga temuan, Bapak Ibu biar tahu, ya, sekarang udah di pasar Australia itu orang-orang naik sepeda yang namanya goes itu
kopinya itu dari limbah sawit, ya, dari limbah sawit. Dan seperti ada Pak Made, itu anggota kami yang dari Bali. Sampah yang di Pantai Kute itu, sampah-sampah yang Pantai Kute itu diolah, itu yang diekspor. Jadi mengekspor sampah, ya, limbah yang dijadikan barang ekspor. Ya, banyak hal lain lagi. Makanya inilah perlu akademisi. Ya, kajian-kajian dari akademisi itu, ya, maka para pemerintahan itu tolong libatkan itu akademisi. Kami di gabungan eksportir, para profesor semua itu, yang para pintar-pintar pakar-pakar itu kami kumpulkan, ya, tolong mengkaji produk-produk itu. Yang kedua adalah B. B-nya itu bisnismen. Bisnismen ini ya, tentu operatornya ini pelaku usaha. Ya, kami ini pelaku usaha. Kadang-kadang ini juga pemerintah ini ikut kadang-kadang berdagang kan gitu. Ini yang harus apa ya, dia buat peraturan, dia juga pedagangnya, semuanya mau dia kan gitu. Jadi ya kami bisnismen ini pelaku usaha, yang C-nya adalah komunitas. Komunitas ini harus kita libatkan. Ya, makanya ada komunitas kelapa, komunitas rempah-rempah, bawang rempah dan sebagainya. Ini harus dilibatkan. Jadi A, B, G, government itu buat peraturan. Fungsi pemerintah, government itu fasilitator, regulator. Jangan mau jadi operator gitu. Ini saya pemerintah Bekasi, ya, ini dalam mencerdaskan ini, ya, melibatkan semua komponen yang ada. Yang kedua, setelah mencerdaskan tentu memberdayakan. Kami gitu memberdayakan semua potensi yang ada. Saat ini kami dengan Kementerian Luar Negeri namanya ada diplomasi ekonomi. Kami sudah minta bersama Ibu Menteri Kemenlu, tolong Bu, para duta besar kita, para konsul jenderal kita, konsul kita luar negeri, jangan tidur aja di luar negeri itu. Ya. Makanya mereka itu digaji bukan untuk hanya tidur aja, mereka harus menjadi marketing, pemasar, ya. Maka para dubes itu, saya ada grup dengan para dubes itu, tiap hari ada aja yang minta, bro ada barang ini enggak, barang ini dan sebagainya. Sekarang ini yang paling bagus dalam hal marketingnya adalah Pak Tantowi Yahya di New Zealand. Dia itu ya mungkin karena orang entertainment, jadi ya lebih gampang memarketingnya. Sekarang sudah diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri itu 6 bulan nggak bisa jualan, para dubes konsul kita itu ditarik balik. Ya. Dan ini bagian daripada itu. Dan kami di Gabungan Perusahaan Ekspor sekarang kopi ini Pak, Bu, kami sudah buat namanya Coffee Diplomasi. Dengan kopi kita sekarang masuk kemana-mana, kami minta para dubes kita, konjen itu, souvenirnya itu tolonglah itu pasarkan sebagai barang-barang contoh di kedutaan itu, kopi-kopi kita. Namanya kopi Bandeling, kopi Gayo, kopi apa dan sebagainya. Saya salut kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, itu sudah membuat coffee shop di Sydney, ya, kopi-kopi Jawa Barat itu sudah ditampilkan. Dan saat ini kami Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia sedang membuat kedai kopi Indonesia, Indonesian House, di Amsterdam sama di Los Angeles. Kami itu semua kopi-kopi kita itu semua kami tampilkan, tontonannya ada Danau Toba. Jadi orang sambil minum kopi, makan singkong, makan pisang goreng di Los Angeles, di Amsterdam, itu sambil menonton lihat Borobudur, lihat Bali dan sebagainya. Ini harus out of the box gitu. Makanya itu pariwisata itu adalah lokomotif terhadap ekspor. Tidak bisa terlepas antara ekspor itu bagian daripada pariwisata kan gitu. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu mungkin heran ya, kami rata-rata mengirim pete jengkol itu. Pete jengkol itu pasar Korea Selatan Pak, 3 kontainer 5 kontainer itu setengah hari habis tuh Pak. Begitu nyampe Korea, dibuka kontainernya itu pete sama jengkol juga sudah masuk ke pasar Korea. Ya bukan hanya untuk makan macam orang kita makan itu, tapi mereka buat olah lagi dan sebagainya kan gitu. Dari Sumatera Utara, singkong itu 7-8 kontainer itu udah berbentuk chips ya, keripik singkong itu sudah jalan. Ada satu pengusaha UMKM Sumatera Utara, Muhdi namanya, per hari itu minimal 2 ton bahan baku singkong diperlukannya itu.
Wow. minimal. Ya, bisa nanti kita dia ikon-ikon beginilah yang perlu kita tonjolkan. Jadi jangan lagi berita-berita yang sakit kepala yang ditonjolkan, kadang media cetak online dan sebagainya itu suka berita yang memusingkan kepala. Ya, kenapa berita-berita yang tidak bagus memotivasi para milenial untuk itu? Yang ketiga, memasarkan. Apa gunanya produk kalau tidak ada pasarnya? Tentu bagian daripada ini kami mencoba ya memasarkan produk-produk itu, ya makanya saya mau lihat malam ini Pak Enos, Ibu Aramia, Prof Ben, coba minta itu para UMKM yang ikut webinar malam ini, suruh tunjukkan produknya. Jangan cakap-cakap produknya mana, ada di gudang, ada di sini dan sebagainya. Ya kalau memang mau pasar itu kapanpun siap harus tunjukkan bisa produknya mana. Ibu Santi mana produknya? Nah, ayo tunjukkan produknya ini ditantang sama Pak Khairul nih. Silakan teman-teman. Saya mengundang kadang-kadang. Benar. Ya? Ini langkah konkret ini ya Pak ya? Langkah konkret ini ya? Enggak ada Bu, ini sekarang sekali pertemuan sebulan eksekusi. Yes. Mantap. Lanjut Pak, lanjut. Satu kali pertemuan 10 kali eksekusi. Saya juga nanti Prof Ben, kalau nggak ada hasil pertemuan malam ini nggak mau lagi saya diundang. Dengan pertemuan ada Pak. ekspor Bekasi mesti meningkat kan gitu. Iya. Terima kasih Pak. Ikut menanggung dosanya kan gitu. Kalau hanya kalau tidak ada realisasi ini gitu. Jadi kadang-kadang Pak Bu, ya, ini para UMKM ini ya kadang-kadang hanya jangan suka bermental duafa. Apa-apa harus dibantu kan gitu. Benar. Transportnya. Dan nggak ini semua. Belum apa-apa udah ngajak uang transport. Ini saya buka aja terus terang. Ini suka kalau bermental duafa, ya sama lama-lama jadi duafa terus gitu. Ya harus bisa tunjukkan kemandirian itu. Gitu. Nah, kalau diundang udah datang, diundang dikasih makan, ujungnya minta ada nggak amplopnya katanya kan gitu. Ini kenyataan yang ada. Ya datang maaf pemerintah tadi sodorkannya 5 lembar, teken 55555, tahapan teken pun nggak tahu kan gitu. Ya pokoknya asal ada daftar hadir gitu. Ini kadang-kadang ini mesti dirubah nih, pembodohan ini jangan ada lagi zaman begini kan gitu. Jadi para pelaku usaha UMKM kalau mau diundang dimanapun, Ibu Santi ada bisnis card-nya, ada kartu namanya. Tuh. Ada, Pak. Ayo ada. yang Ya, nanti saya share ke Bapak ya, Pak. Apa aja semua ready. Insya Allah ready, Pak. Ini Nah, buat teman-teman yang lain juga yang sekarang bergabung, ini dari Pak Khairul ini sudah membuka pintu loh. Ayo semua yang punya produk setting, kalau perlu kirim gambarnya di situ. Kira-kira gitu ya Pak ya. Silakan. Websitenya udah ada. On progress Bapak minggu ini jadi semuanya, insya Allah. Udah berapa lama Ibu? Usaha Ibu udah berapa lama? 6 bulan Bapak. 6 bulan baru on progress sekarang buat websitenya kan gitu kan? Jadi karena minggu depan kita ada meeting dengan Dubes Rumania ya Pak. Ya. Permintaan. Sekarang gampang kali ada Instagram, ada FB, segala macam ada. Kalau nggak bisa juga jualan nggak ngerti lagi saya gitu. Setuju, Pak. Orang jualan sekarang tanpa toko gitu. Ya. Jadi selalu mengeluh. Ya kalau mengeluh jadi pengeluh jadinya kan. Jadi ya, ini pandemi yang corona lah ya asik ngeluh aja gitu. Bukan ya itu harus tough ya. Itu dia. Jadi memasarkan ya kami coba memasarkan produk-produk. Makanya kalau ada acara pemerintah Kota Bekasi pakailah produk UMKM jangan produk-produk yang tertentu itu yang dipakai kan gitu. Ya. Ya kalau kita action betul kan gitu. Ya jadi ya apa kok yang UMKM itu dipakai akhirnya kepada pemberdaya mensejahterakan ya mensejahterakan sampai saat ini dari gabungan perusahaan ekspor mencatat bahwa yang paling dominan sekarang tujuan kita untuk itu adalah masih Cina. Cina Pak. Oke. Bapak Ibu heran mungkin sekarang ini limbah daripada jambu itu pun sudah bisa jadikan pupuk organik. Wow. Itu jambu Pak, jambu ya. Jambu.
Ya, itu jadi pupuk organik sudah diekspor ke Kanada dan sebagainya. Sekarang negara tujuan yang paling itu ke Cina. Cina itu sebenarnya nggak ada Pak, kunyitnya, kapur naganya, kemirinya, dari kita semua itu. Nah, ini teman-teman yang hadir ini harus dengar loh yang Pak Khairul bilang ini peluang luar biasa nih. Nggak ada mereka punya Pak, tapi kita dimanfaatkan oleh negara lain. Maaf Bapak Ibu, Singapura punya apa? Ya. Kita melalui harus lewat Singapura. Ekspornya dikatakan dari Singapura. Lebih tinggi ekspor Singapura daripada Indonesia. Betul. Itu salah satu yang harusnya dikritisi itu, Pak. Benar-benar. Kadang-kadang sama dengan lembu punya susu, sapi punya nama. Iya. Ya. Jadi ya RRC itu masih terbesar. Bapak Ibu tahu, kita impor barang apa yang tidak diimpor dari ujung rambut sampai ujung kaki? Buatan Cina semua, Pak. Lebih murah lagi kita impor. Lebih murah. Iya. Daripada kita buat sendiri. Yes. Ini memang benar-benar harus Pak, harus dikritisi mengenai ini. Ya, kami ekspor sapi hijau itu, tapi gagangnya itu, ujungnya plastik itu harus impor dari Cina. Kenapa lebih murah di impor itu? Ya. Kemudian yang kedua Amerika, kita masih banyak barang kita tujuan Amerika. Tapi lihat, itu dipakai oleh pihak-pihak ketiga, kita nggak bisa langsung. Ya. Kemudian Jepang, Pak, Bu, yang punya pohon karet itu hanya 3 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand. Yang punya karet itu cuma 3, Indonesia, Malaysia, Thailand. Bisa mobil Jepang itu jalan tanpa karet. Mobil Korea, mobil Eropa. Mustahil ya Pak ya? Mustahil ya? Mereka kan luar biasa Pak. Kita punya karet yang menentukan harga orang lain. CPO kita, karet kita, tiap hari kita mesti tanya Singapura. Pon sawitnya nggak ada di Singapura Pak, tapi nanya harga kita ke Singapura, harga sawit. Ya, ini. Kemudian India, sekarang CPO kita yang terbesar ekspor kita dari Dumai, dari Belawan, itu ke India. Baru Singapura, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Thailand, dan Belanda. Itu negara-negara yang tujuan kita ekspor. Pak, Bu, diaspora kita, orang Indonesia kita itu banyak. Masih pingin makan sambal pecel, masih pingin namanya yang lain rendang. Sekarang dari Payakumbuh ada rendang model rendang koci, sudah pakai kaleng dan sebagainya, sudah ekspor. Sebanyak sebenarnya barang-barang kita itu. Kami buat dari gabungan perusahaan ekspor beberapa consolidation, makanya sekarang tidak perlu Bapak Ibu sampai 5 ton, 10 ton baru bisa ekspor. 1 kilo, 2 kilo sudah bisa ekspor. Yes, benar-benar. 1 kilo, 2 kilo pun sudah bisa ekspor. 1 kilo, 2 kilo bisa langsung jadi eksportir ya Pak ya? Bisa eksportir. Ya, consolidation. Makanya sekarang jangan selalu kalau pikiran nasi sulit aja, ya jadi sulit jadinya. Harus be positive thinking. Ya, saya yakin Pak Sirait, kemudian Pak Siagian, saya banyak mendapatkan kemudahan impor tujuan ekspor itu. Saya ada kerjasama dengan Jerman dalam hal lampu halogen. Kita upah kerjanya saja, lampu impor barang-barangnya diolah dengan gabungan itu. Saya ada ngisi hotel, ngisi restoran di Jerman, barang-barang itu gabungan barang impor diolah dengan barang Indonesia ke ekspor balik, itu kemudian impor tujuan ekspor yang pajaknya bisa ditangguhkan. Ya. Jadi sementara itu aja, nanti kalau makin banyak pertanggungjawabannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bu Aramia, ini pertanyaan udah makin banyak ini Bu. Ya. Silakan Bu, lanjut Bu. Kita selesaikan secara adat. Pak Hairul itu sudah ada yang kirim produk tuh Pak di chat. Ya. Oh iya. Tadi yang Bapak Hairul sampaikan tadi ya triple helix ya, konsep triple helix. Jadi antara pemerintah, kemudian kampus dan pebisnis itu bisa saling sinergi sehingga kita bisa melakukan terobosan untuk ekspor ke depan. Nah, di sini sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan, juga saya mencatat ada beberapa pebisnis atau UMKM yang bergabung di sini. Ada
Bapak Rifki Habibi, Bapak Takeshi Sirait, ada dari Tirara Nusantara, kemudian Andi Sirait, Bapak Haji Asmun Ahmad Sueb, Bapak Robert Kurniawan. Ini yang memperkenalkan diri bergabung sebagai pemilik usaha gitu, Pak. Wow, selamat gabung Pak. Ini kehormatan bagi kami dan terutama buat Pak Hairul. Ini luar biasa yang Bapak jelaskan dan saya harapkan ini bisa digunakan dengan luar biasa buat teman-teman. Ayo tadi Pak Hairul katakan mana produknya, mana ini. Ayo sekarang berkomunikasi langsung. Termasuk tadi Pak Hairul katakan Bu Aramia bahwa ada sekolahnya ya. Nah sekolahnya itu gimana Pak Hairul tuh? Bagaimana kalau teman-teman mau ikut sekolahnya nih? Kami ada namanya eksporter klinik ekspor. Di mana Pak kalau mau gabung? Itu ada seminggu, ada 2 kali. Nanti bisa kami linknya. Boleh, Oh iya, tolong dikirim Pak di chatting Pak supaya yang lain bisa. Nanti saya kirim seminggu. Siap. Ya, itu klinik ekspor. Itu gratis, Pak. Wah, luar biasa. Kalau gratis, Tabungan akhirat, Pak. Ya, ini yang menarik Bu Aramia ya, bahwa pertemuan begini itu kalau ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu saya senang sekali. Kenapa? Karena memang itulah tujuan kita mengadakan pertemuan rutin dengan Prof Ben setiap minggu untuk UMKM. Silakan Bu, saya balikan lagi Bu. Sebelum saya baca, ini ada yang minta langsung bertanya. Silakan Bapak Takeshi Sirait yang akan menyampaikan langsung pertanyaannya. Silakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih, bisa didengar Bu ya? Oke. Bu Aramia, bisa didengar ya? Pak Justin, Pak itu tadi ya, Khairul. Ya Pak Sirait, terima kasih Pak. Bisa didengar ya? Sangat jelas Pak, bagus. Jelas. Iya. Sedikit tadi menambah dari Pak Khairul ya, selaku Sekjen, kalau tidak salah tadi Sekjen ya, di GPI. Ketua ya. Jadi saya sangat kaget ya. Terus terang saya kaget itu kenapa ya? Kenapa saya kaget itu? Pak Khairul itu ada di Medan ya, di Sumatera Utara ya saat ini. Ya, di Sumatera Utara Pak ya. Betul tadi ini. Iya Pak. Sebentar Pak Takeshi ini tolong tim saya ini ada beberapa yang masih bocor ya. Tolong di unmute dulu yang lain supaya suaranya lebih jelas. Ini mungkin host bisa di unmute aja semua, nggak apa-apa. Iya ada tim saya Pak. Ada tim saya yang akan atur. Silakan dicek siapa yang masih belum unmute, tolong di unmute dulu supaya bisa kita dengar dengan lebih jelas. Oke, saya balik lagi ke Pak Takeshi, silakan Pak. Dilanjut Pak Sirait. Pak Sirait di unmute Pak Sirait. Silakan unmute. Oh. Ya, silakan Pak. Pak Sirait unmute. Sorry ya. Unmute itu. Udah. Oke. Ya, sudah Pak. Oke. Terima kasih buat kesempatan saya untuk berbicara sedikit, terutama menambah dari pembicaraan Pak Khairul tadi. Saya sangat kaget sekali bahwasanya Pak Khairul juga selaku Ketua GPI dan kedudukannya ada di Sumatera Utara, kalau tidak salah ya, tadi salah dengar saya. Terus terang, saya itu berdiri secara independen. Saya perpindahan dari Vietnam sampai di Indonesia ini, domisili saya masih di Vietnam sampai saat ini. Kaget saya itu apa? Melihat antusias dari Pak Khairul ini berarti di Sumatera Utara itu pertumbuhan dari seorang pengusaha UKM atau eksporter itu cukup tinggi ya, menurut saya ya dari pembicaraan ini. Namun dengan sejalan dari